Iya, Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan ke sesi yang kedua ya. Ini pada pekan ini kita akan melanjutkan pembacaan buku 61 kisah sahih yang diriwayatkan secara 61 kisah yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, buah karya Syekh Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab. Ini yang ke-10, ini kisah yang ke-10, Bapak-bapak rahimakumullah. Diberi judul oleh penerbit, ini ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Ya. Ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sedang bercerita, Bapak-bapak rahimakumullah. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang terkena penyakit belang, penyakit botak, dan penyakit buta. Apa, Pak? Belang, botak, dan buta. Ya, mungkin kalau bisa dikatakan penyakit belang itu ya kayak kusta atau sopak ya. Sakit sopak itu yang ada kelainan pigmen ya. Lalu kalau mungkin penyakit botak itu kepalanya mungkin tidak rata rambutnya ya, tidak rata tumbuhnya atau bagaimana. Dan yang buta sudah jelas dia tidak bisa melihat. Allah bermaksud untuk menguji keimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang. Pertama kepada siapa yang sakit siapa? Sakit belang. Ini ya, penyakit kulit berarti ya. Dan malaikat tersebut bertanya, apakah ada sesuatu yang paling engkau inginkan? Maka si belang ini menjawab, saya menginginkan warna kulit yang bagus. Ya. Dan kulit yang bagus, maksudnya kulitnya mungkin ketika dia masih sakit warnanya nggak apa namanya, kalau kita kan coklat gitu ya, jelas gitu ya, mungkin kalau dia warnanya beda-beda entah bagaimana, makanya dinamakan belang ya. Lalu kulitnya juga bagus, maksudnya apa, kulitnya nggak cacat ya, bersih dan lain-lain. Karena orang-orang telah jijik terhadapku. Maka malaikat itu lantas mengusap si belang. Dan seketika itu hilanglah penyakit yang menjijikan itu. Serta ia diberi paras yang tampan. Wajahnya juga ikut tampan. Dan kulit yang bagus. Lalu setelah itu Bapak-bapak rahimakumullah, malaikat itu bertanya lagi kepada siapa? Si belang. Harta apa yang paling kau senangi? Maka si belang menjawab, unta. Tetapi di sini ya perawi lupa unta atau sapi. Intinya dari dua itu ya, unta atau sapi. Ya. Lalu ya orang tersebut atau si belang tersebut diberikan binatang ternak. Ya, ini di sini disebutkan unta yang sedang bunting 10 bulan. Berarti beberapa saat lagi melahirkan tuh Bapak-bapak. Ya. Dan malaikat tadi berkata, semoga engkau diberkati atas apa yang engkau terima. Tadinya sakit apa? Belang, kulitnya enggak beres. Terus disembuhkan, dikasih nikmat lebih, kulitnya bagus, bersih, wajahnya jadi tampan. Dikasih harta, apa? Binatang ternak, tadi disebutkan unta dalam keadaan hamil 10 bulan. Berarti tinggal beberapa saat lagi menunggu kelahiran anaknya. Ya, Masya Allah. Kalau sekarang itu udah kayak dikasih mobil angkot mungkin. Ya, dikasih mobil. Kenapa? Saya belum tahu juga ya. Intinya
Uh, Iya, pokoknya ya antara sekitar segitulah ya. Lalu kemudian malaikat itu datang ke si botak dan bertanya pertanyaannya yang sama dengan si belang. Hal apa yang engkau inginkan? Si botak menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakit yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku. Maka lantas malaikat pun mengusap kepala si botak. Dan seketika itu hilanglah penyakitnya, serta tumbuh rambut yang rapi sebagai gantinya. Lalu malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling engkau senangi? Maka si botak ini ya menjawab, saya suka sapi. Tadi belang apa Pak? Unta. Sapi ini siapa? Si botak. Kemudian ia pun diberi sapi yang sedang bunting. Dan malaikat itu pun berkata kembali kepada si botak, semoga engkau diberkahi atas apa yang engkau terima. Udah dua nih, belang sama botak. Tinggal siapa? Buta. Kemudian malaikat itu pun datang ke si buta dan bertanya sebagaimana pertanyaan kedua orang sebelumnya. Hal apa yang ingin engkau dapatkan? Apa yang engkau inginkan? Maka si buta ini menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku. Jawabannya beda ya Pak ya? Dia jawabnya apa tadi? Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Udah kelihatan nih ya. Malaikat lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatannya kepada si buta. Akhirnya dia sembuh, dia bisa melihat kembali. Lalu malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling engkau senangi wahai buta? Lalu si buta menjawab, kambing, unta, sapi, kambing. Kemudian si buta ini yang sudah disembuhkan diberikan kambing yang sedang bunting. Masya Allah. Lama kelamaan, bapak-bapak rahimakumullah, harta yang diberikan oleh Allah melalui tadi utusan Allah malaikat yang untuk menguji ketiga orang tersebut ini, unta, sapi, dan kambing itu berkembang biak. Sehingga dari masing-masing unta, sapi, dan kambing yang dimiliki tiga orang tersebut ya memenuhi satu lapangan. Saking banyaknya ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan lapang, si siapa tadi? Belang, botak, dan buta didatangi kembali oleh malaikat. Tapi dalam wujud yang berbeda, bapak-bapak rahimakumullah. Malaikat datang kepada orang yang pertama. Sakit apa? Belang. Datang dalam keadaan sama persis penyakit yang pernah dia alami, yang pernah dia rasakan. Lalu malaikat itu berkata kepada si belang itu, saya adalah orang miskin dan ini tidak ada harapanku kecuali Allah. Ya, saya orang miskin, maaf, dan saya kehabisan bekal di tengah perjalanan ini. Dan sampai hari ini tidak ada harapanku kecuali Allah, kemudian kepadamu. Nah, ini bapak-bapak ada pelajaran. Jangan pernah mengatakan Allah dan Anda. Ya, Allah wa anta. Ini salah. Tapi pakai kata summa. Summa itu kalau diterjemahkan kemudian. Kemudian kamu. Ini berkat pertolongan Allah dan kamu. Ah, itu salah. Salah Pak ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, berkat pertolongan Allah kemudian kamu. Ya, begitu misalkan nih contoh bapak-bapak rahimakumullah.
lagi jalan di tangga, kepleset, tiba-tiba ada orang nolongin. Nah, gitu. Terus kita ngomong, makasih ya. Ya, ini semua berkat pertolongan Allah, kemudian kamu. Jangan bilang berkat Allah dan kamu. Apa perbedaannya? Kalau kita mengatakan Allah wa anta, kata para ulama, ini menyandingkan. Berarti ada kesamaan derajat. Tapi kalau kita katakan Allah thumma anta, ya Allah kemudian kamu, maka ada perbedaan. Masya Allah, agama kita aja begini diatur bapak-bapak ya. Ya, jadi kita ini memang didesain untuk bertauhid. Dari omongan aja benar-benar kita bertauhid. Lalu ya, dia melanjutkan si malaikat ini, saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut nama zat yang telah memberi engkau paras yang tampan. Diingatkan Pak, nikmatnya, ya kan? Wajahmu ganteng, kulitmu bagus, halus, dan harta kekayaanmu sangat banyak. Ya, saya meminta kepadamu seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalanan saya. Lalu si belang berkata, bapak-bapak rahimakumullah, hak-hak yang saya tanggung masih banyak. Saya nggak bisa kasih kamu apa-apa. Masya Allah. Lalu malaikat itu pun berkata kepada si belang, kalau tidak salah, saya pernah kenal denganmu. Bukankah kamu dulu orang yang mempunyai sakit belang dan orang-orang jijik kepadamu? Dan bukankah kamu dulu itu miskin, kemudian Allah memberikan rahmat kepadamu? Maka si belang mendustakan apa yang dikatakan malaikat tersebut. Dia berkata, sesungguhnya saya mempunyai harta kekayaan ini karena dapat warisan dari nenek moyang saya. Ya, maka malaikat itu berkata, jika kamu berbohong, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kamu seperti keadaanmu semula. Lalu kemudian malaikat pun datang kepada si botak. Ngomongnya sama bapak-bapak. Ya. Dia mengingatkan bagaimana ya nikmat-nikmat Allah. Ya. Kamu rambutnya bagus, ya, dan kekayaanmu banyak, ya, begitu. Lalu si botak juga menjawab permintaan si malaikat itu dengan jawaban yang sama. Saya nggak bisa kasih kamu apa-apa, ya. Dan dia bilang, ini hasil jerih payah semua tuh dari saya. Kekayaan saya, rambut saya yang bagus. Lalu malaikat pun berkata sebagaimana dia berkata kepada si belang. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Ya. Lalu malaikat melanjutkan perjalanannya ke tempat si buta. Dengan menyerupai orang yang buta. Sama, karena tadi si belang dia nyaru menjadi orang yang sakit belang. Botak, dia nyaru juga jadi kepalanya botak, ya. Datang ke tempat si buta, dia juga jadi orang buta. Lalu dia bilang, saya adalah orang miskin yang telah kehabisan bekal di tengah perjalanan ini, dan tidak ada lagi harapanku kecuali kepada Allah kemudian kamu. Saya benar-benar minta pertolongan kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, yaitu saya meminta 1 ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan ini. Nah, kalau si buta udah ketahuan kan dari awal, ya dia orang yang baik. Maka si buta berkata, ya maksudnya dia udah sembuh nih, tapi disebutnya si buta ya di cerita ini. Saya dulu adalah orang buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Dan saya juga dulu miskin. Kemudian Allah memberikan kekayaan seperti ini. Maka ambillah apa yang engkau inginkan. Masya Allah. Demi Allah,
sekarang saya tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu yang engkau ambil karena Allah. Jadi maksudnya tuh silahkan ambil. Butuh berapa, bawa. Nah malaikat itu berkata, ya ini kan malaikat Pak. Kalau orang beneran mah, yang bener nih, saya bawa nih 10 ya. Tapi malaikat beda. Dia bilang, peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanyalah diuji dan Allah benar-benar ridho terhadap kamu dan Allah telah memurkai kedua kawanmu. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kisah ini benar-benar terjadi. Tapi di kalangan zaman Bani Israel sebelum zaman Nabi Muhammad, syariatnya juga berbeda Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama Bapak-bapak rahimakumullah, kata Syekh, anjuran untuk berlemah lembut dan memuliakan orang yang lemah dan miskin. Mencukupi kebutuhan mereka, tidak melukai hati mereka, dan tidak menghinanya. Ya Bapak-bapak, kalau misalkan ada tukang minta-minta, kita nggak mau kasih, ya jangan dibentak, jangan dihina. Ya cukup bilang, maaf ya Bu ya, gitu. Kecuali dia berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana pernah kejadian di Medan, Bapak-bapak rahimakumullah, ada ibu-ibu tukang minta-minta. Cara minta-mintanya adalah dia pakai koin, diketok-ketok tuh kaca. Kaca mobil ketok-ketok terus sampai dikasih. Nah, ini namanya orang yang tidak punya tata krama. Yang seperti ini lebih baik kita ya hindari begitu. Atau seperti tukang minta-minta yang tidak punya sopan santun, kadang maksa ke dalam rumah. Saya pribadi pernah Pak, ya ada anak, ya dia jualan gorengan. Saya berdua waktu itu. Suatu hari, ya makanya ini tidak baik sebenarnya ya. Istri saya suka ngasih, nggak beli, kasih, ya kasih jajan. Akhirnya anak ini, kalau kata orang Betawi, tuman. Nah, maksa. Sampai waktu itu saya bilang, oh ini udah nggak bagus nih. Ini anak jadi tuman. Ini kan nggak baik untuk pendidikan dia kan. Begitu. Akhirnya saat saya mau tutup pagar, dia maksa. Dia dorong pagar itu. Nah, ini udah nggak bagus nih. Nah, ini tidak benar. Akhirnya saya nasehatin. Begitu Bapak-bapak. Nah, ini kasus seperti ini berbeda lagi. Ya kalau misalkan ada yang di lampu merah kah, atau yang di pinggir-pinggir jalan, ya cukup kita tolak aja. Ya. Jangan cara yang baik. Nah, kalau yang seperti tadi, yaitu tadi. Contoh pengamen juga. Kita udah tahu Bapak-bapak kan, kalau alat musik itu haram, main musik juga haram. Kalau ada pengamen datang, nggak usah dikasih.